Oke, anxiety sebenarnya bahaya nggak sih dok? Anxiety ini kalau misalkan kok dibiarkan, dia sama seperti semua gejala yang penyakit-penyakit yang ringan lah. Kalau misalkan tidak ditangani, dikelola dengan baik, ya levelnya akan meningkat gitu. Kalau meningkat, ya tentu lama-lama bahaya gitu. Tapi secara saat ini bahaya gitu, saat ini baru gitu anxiety-nya enggak. Tapi kalau misalkan udah lama, ya semua penyakit sama saja. Sudah ke poli tapi nggak minum obatnya takut. Kalau memang ada kecenderungan takut, ketergantungan terhadap obat, sebaiknya lakukan psikoterapi ya. Karena kalau misalkan kok nggak dilakukan psikoterapi, ya apa yang kakak sudah lakukan, upaya apa yang kakak sudah lakukan selama ini untuk membantu diri kakak sendiri. Terus gimana efeknya terhadap kakak, progres perkembangan baik terhadap gejala yang kakak rasakan secara fisik maupun mental gimana. Kalau memang kok belum ada, belum signifikan, ya memang kalau kaitannya dengan ya kecemasan berlebih, itu yang memang harus psikoterapi. Dan psikoterapi modern itu pendekatan bisa pakai hipnoterapi atau resource terapi. Ini sama Belly si kucing branded, lihat guys. Iya kan? Yang kemarin botak udah tumbuh guys. Makan bel. Si kucing BMW. Katanya bulunya tidak bagus untuk pernafasan kalau kehirup ya. Tapi dia bagus untuk healing guys. Tuh. Namanya Belly guys. Kenalkan, namanya Belly. Belly yang gak suka dipegang-pegang. Gak suka dia dipegang-pegang, gak suka. Waalaikumsalam Kak Mita. Kak mau tanya, saya kena asam lambung, tapi kenapa perasaan saya suka cemas gitu Kak? Mohon solusinya Kak. Karena asam lambung itu dekat dengan gangguan kecemasan. Jadi orang yang mengalami gangguan kecemasan itu biasanya juga ada gejala fisik yang sering pada lambung. Seringnya pada lambung. Gitu sih. Dok, kamu cantik sih, Masya Allah, tabarakallah Kak Yusuf. Karena cewek dokternya. Dok, sebenarnya anxiety bisa sembuh total nggak? Nih, anxiety disorder itu bisa sembuh total. Anxiety disordernya ya guys. Gangguan kecemasannya tuh bisa sembuh total. Bisa sembuh ya guys. Kenapa Kak Terry? Kenapa anxiety bikin pusing daerah ubun-ubun dan dahi dok? Karena saat seorang mengalami anxiety terjadi peningkatan hormon stres. Namanya hormon adrenalin dan kortisol. Nah, hormon ini membuat otot-otot jadi tegang. Sensasi ketegangan otot itu bisa berupa sininya tegang kah, bisa sakit kepala kah. Itu biasanya sih karena sensasi ketegangan di otot sih. Sininya tegang gitu ya, sakit di sininya. Itu sih guys. Dok, apakah anxiety psikosomatik cukup ke psikolog? Kayak nih. Kalau ranahnya anxiety sama psikosomatik itu bisa ke psikolog. Bisa dibantu dengan psikoterapi. Psikoterapi modern saat ini bisa dengan hipnoterapi, bisa pakai resource terapi, bisa melakukan konseling, oke. Cuman biasanya konseling yang konvensional biasanya panjang. Nah, saat ini biasanya dikombinasi dengan NLP atau hipnoterapi akan lebih efektif gitu, lebih cepat. Nah, kalau misalkan kok sudah melakukan beberapa sesi tapi kok perubahannya belum signifikan, ya naik level ke dokter psikiater. Untuk ya biasanya kalau ke psikiater tuh dibantu dengan obat.
Dok, mau tanya, anxiety disorder berasal dari mana? Ya, anxiety disorder ini bisa jadi adanya ketidakseimbangan hormonal. Jadi hormon stresnya tuh terlalu tinggi. Biasanya pemicunya itu biasanya ya karena bisa jadi salah satunya itu faktor resikonya karena overthinking bisa. Yang kedua bisa jadi karena dia hidup dengan lingkungan orang yang punya anxiety disorder juga. Jadi sebetulnya secara alamiah nurun sih enggak, tapi perilaku yang diturunkan. Misalkan orang tuanya ini cenderung sering cemas gitu. Jadi membuat anaknya juga ikut sering cemas gitu sih. Itu salah satunya. Misalnya cemas itu wajar gitu. Jadi ini normal guys, itu namanya anxiety. Tapi kalau misalkan sudah anxiety disorder, itu sebab pencetus kecemasannya itu terkadang gak jelas. Gak ada tuh secara alamiah, secara langsung tuh gak ada yang bikin kakak cemas sebetulnya. Tapi bisa jadi kecemasannya itu muncul dari sesuatu yang kakak pikirkan. Kadang kalaupun ada pencetusnya, misalkan ada situasi yang membuat kecemasan itu muncul. Nah, situasi ini sebetulnya situasi yang aman untuk orang lain. Orang lain itu menghadapi situasi itu biasa aja, tapi kakak menghadapi itu takutnya minta ampun. Contoh, fobia, kayak orang fobia takut kucing gitu. Kucing kan aman guys. Tapi kalau orang yang cemas terhadap kucing, ya begitu lihat kucing takut banget. Nah, itu udah gak normal. Ini tentang fobia ya, bisa tentang situasi yang lain. Itu salah satu cirinya. Terus gejalanya apa dok? Gejalanya. Jadi anxiety sama anxiety disorder itu beda ya guys. Anxiety itu cemas. Anxiety disorder gangguan cemas. Bedanya apa? Satu bedanya yang salah satunya ya, itu bisa dilihat dari situasi apa yang membuat cemas itu muncul. Jadi kalau misalkan kok ada situasi yang baru kakak alami, contoh tiba-tiba ada virus COVID gitu ya, misalkan kayak kemarin, terus teman-teman cemas gitu barangkali ketularan, itu normal. Terus misalkan teman-teman itu mau berbicara di depan umum untuk pertama kalinya, kakak cemas, itu wajar, normal. Besok mau ujian, hari ini belum belajar, rasanya cemas, itu wajar. Gitu. Jadi ini normal guys, itu namanya anxiety. Tapi kalau misalkan sudah anxiety disorder, itu sebab pencetus kecemasannya itu salah satu cirinya. Terus gejalanya apa dok? Gejalanya, balik lagi ke gejalanya ya. Jadi gejalanya yang pertama adalah berkaitan sama pikiran. Jadi kecenderungan adanya pikiran negatif yang mensabotase pikiran kakak. Pikirannya tuh negatif terus gitu. Ya kakak terkadang gak bisa mengontrol pikiran itu, sehingga pikiran itu jadi mengontrol kakak gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan perasaan. Ada dari pikiran tersebut membuat perasaan kakak itu cenderung jadi negatif juga. Ada perasaan ketakutan, kekhawatiran berlebih terhadap situasi, terhadap sesuatu hal gitu. Terus biasanya selain itu juga disertai dengan gejala fisik. Nah, gejala fisiknya ini tiap orang beda-beda. Ada yang gejalanya berdebar-debar, ada yang gejalanya berupa rasa kencang di leher, ada yang gejalanya berupa mual, ada yang sakit kepala. Ini beda-beda. Ya, terus yang terakhir ada perubahan perilaku. Biasanya sih perilakunya perilaku menghindari situasi tertentu. Contoh misalkan, yang dulu kok ke masjid biasa aja gitu, beranilah ke masjid. Nah saat ini nggak tahu ada kecenderungan takut ke masjid, sehingga ya nggak ke masjid. Takut kalau misalkan pas di masjid serangan paniknya muncul gitu. Jadi orang dengan gejala tersebut utamanya sih panic attack ya, biasanya menghindari situasi tertentu gitu sih. Saya berkomentar apa setiap lihat Bu Dokter, hati rasanya adem banget, Masya Allah, tabarakallah Kak Rudi.
Pikirannya takut M terus dok, gimana solusinya di terapi? Kak Hani tadi yang ada halusinasi bukan ya? Kalau halusinasi tahapannya sudah harus ke psikiater. Tapi kalau misalkan kok nggak ada halusinasi, boleh dibantu terapi. Karena anxiety 3 bulan, 2 bulan terakhir udah nyenyak tidurnya, tapi 3 bulan ini susah tidur lagi, 3 malam ini susah tidur lagi. Bisa jadi perasaannya lagi memang cemas banget nih, ada yang dipikirkan mungkin beberapa waktu ini, jadi tidurnya susah lagi. Boleh dibantu terapi ya. Teman-teman kalau misalkan mau dibantu terapi dengan saya, boleh hubungi Mimin ya. Miminnya namanya Mbak Ika, boleh hubungi Mimin ke nomor ini. Maaf, ke Wawa di kotak biru ini. Oke, hubungi Mimin ya guys di sini. Oke. Kak, sang petualang aku anxiety dok, semangat kak, bisa sembuh kok kak. Saya punya GERD, anxiety dan psikosomatik akhir-akhir ini, badan lemes kayak meringsang. Boleh jelaskan apa itu meringsang dan lemes, apakah Kak Ika? Sensasi muncul lagi meringsang. Intinya gini, orang yang dengan gangguan cemas atau gangguan kesehatan mental yang lainnya itu perlu dipahami bahwa energinya tuh besar, jadi boros guys. Kalau misalkan kok orang sering banget mengalami gangguan kecemasan itu, ya energi yang dipakai itu banyak gitu, sehingga efeknya ya jadi cepet capek gitu sih. Mau Farel, Bu Dokter, aku ada GERD dan anxiety, mau minum omeprazole sama vitamin B kompleks. Cara minumnya gimana? Diminum gitu aja. Omeprazole boleh sebelum makan. Terus vitamin B kompleksnya setelah makan boleh. Diminum begitu aja kak. Nah, omeprazolnya itu untuk mengatasi gangguan di lambungnya. Untuk mengatasi cemasnya harus terapi. Kak, saya mau tanya, obat buat anxiety disorder itu apa ya? Yang jelas sih obat anti cemas, Kak. Cuman sebetulnya obat anti cemas ini nggak bisa dibeli bebas, harus dengan resep dokter. Kakak hanya bisa dapatkan jika ketemu sama psikiater atau dokter, setidaknya dokter penyakit dalam terkadang juga ngasih, tapi yang ngasih rutin itu psikiater gitu. Gimana caranya kalau misalkan mau sembuh gitu ya? Kalau ranahnya masih anxiety ya, kalau misalkan kakak mau obat boleh konsultasi ke psikiater, tapi kalau misalkan ranahnya jangan obat dulu deh dok, boleh, bisa dibantu dengan terapi. Hipnoterapi bisa membantu kakak mengatasi gangguan cemas, karena hipnoterapi itu masuk ke psikoterapi modern gitu. Dok, kenapa aku selalu merasa takut terus, pikiran negatif sampai ganggu aktivitas sehari-hari? Jadi ada orang punya kecenderungan anxiety. Anxiety disorder itu gejalanya apa sih? Gejalanya yang pertama adanya pikiran negatif. Yang kedua disertai dengan perasaan negatif. Kecenderungannya perasaan cemas, takut yang berlebih yang tanpa sebab, atau kalaupun ada sebabnya, sebenarnya sebabnya bagi orang lain tuh itu hal yang nggak bikin takut gitu, tapi buat dia menakutkan. Terus yang ketiga ada sensasi yang dirasakan fisik. Sensasi fisiknya tiap orang beda-beda. Dan yang terakhir disertai dengan ada perubahan perilaku gitu.